Selanjutnya syarhul kalimati. Syarhul kalimati, penjelasan kata demi kata. Awalan al-hikmatu ay al-fiqhu fid-dini wal-aqlu wal-isabatu fil umuri. Al-hikmatu, hikmah, maksudnya di sini adalah al-fiqhu fid-dini, pemahaman agama, wal-aqlu, kemampuan berpikir, wal-isabatu fil umuri, dan selalu tepat dalam berbagai hal. Itu di antara makna hikmah, yakni paham akan agama, memiliki kemampuan berpikir, dan selalu tepat dalam berbagai hal. Libnihi, terhadap anaknya atau kepada anaknya, yang dimaksud anaknya di sini bernama Saron. Ibnihi Saron, yakni anaknya yang bernama Saron. Ya'iduhu, wa'ada ya'idu, wa'adha ya'idu, wa'adha ya'idu. Ini fi'il mu'tal, ya, mu'tal waw. Wa'adha ya'idu. Ya'iduhu, menasehati, ay ya'muruhu wa yanhahu, muraghiban lahu murhiban, yakni memerintahkan, melarang, muraghiban lahu, memberikan motivasi kepadanya, murhiban, dan mewaspadai. Itu nasihat. Jadi kalau nasihat itu ya, isinya antara perintah, melarang, memberi motivasi, atau menegaskan kewaspadaan, atau agar hati-hati gitu. Mengingatkan, mewaspadai maksudnya supaya hati-hati. Di antaranya kalau nasihat itu sekitar itu. Ya'muruhu, memerintahkan, yanhahu, melarang, muraghiban lahu, sambil memberikan motivasi, murhiban, atau sambil mengingatkan atau mewaspadai. Wahnan ala wahnin, keletihan di atas keletihan, kelemahan di atas kelemahan. Maksudnya ini sangat lemah gitu. Sangat lemah. Ay dha'fan ala dha'fin wa siddatan ala siddatin. Yani sangat lemah, wa siddatan ala siddatin, dan sangat berat. Ya. Ibu mengandung itu sangat lemah dan berat. Nah, bukan hanya mengandung saja, kan ada 3 hal atau 3 perbuatan yang dilakukan, pengorbanan yang dilakukan oleh ibu, yaitu al-hamlu, ya, hamil, ya, mengandung, wal wiladatu, melahirkan, wal irdha', dan menyusui. Itu 3 perbuatan, 3 beban berat yang dilakukan ibu yang tidak tergantikan oleh yang lainnya, sehingga dianggap sebagai dha'fan ala dha'fin, siddatan ala siddatin, sangat berat, bisa sangat letih dan lemah. Karena 3, yakni hamil 9 bulan, melahirkan, lalu menyusui sampai 2 tahun. Wa fisaluhu fi amaini, wa fisaluhu, menyapihnya, melepasnya, tidak dibiarkan menyusui terus, tapi disapih setelah 2 tahun. Jadi begitu lama kan tugas menyusui, 2 tahun. Ai muddatu radha'ihi tantahi fi amaini. Jadi masa tugas ibu menyusui anaknya itu berakhir setelah 2 tahun. Jadi masa lamanya menyusui anaknya berakhir setelah 2 tahun. Wa ba'da dalika, setelah itu yufsalu anir radha', ya, dipisah atau disapih dari penyusuannya itu. Tidak terus dibiarkan, kan
2 tahun maksimal. In jahadaka, ini ada alifnya menunjukkan tasniyah. Jahada. Karena tasniyah ada alif. In jahadaka, jika mereka memaksa. Ai badala juhdahuma, mereka mengerahkan kekuatannya, mengerahkan usahanya, bihamlika, dalam rangka mendorongmu, ala syirki, agar menyekutukan Allah. Itu jahada, mujahadah sini. Dalam arti memaksa supaya musyrik. Ma'rufan, dengan baik. Apa maksudnya ma'ruf? Wahwa al-birru wal ihsan, yakni perbuatan baik dan memberi kebaikan. Al-barru perbuatan baik, al-ihsan memberi kebaikan. Wa kaful ada, menangkal hal-hal yang merugikan. Wa ta'atu, taat bi ghairi ma'siyatillahi, dengan catatan bukan dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu ma'ruf. Jadi berbuat baik, berbagi kebaikan, kemudian menangkal atau menghindarkan hal-hal yang merugikan, mentaati, tapi khusus dalam mentaati itu dengan catatan asal tidak maksiat kepada Allah. Kalau maksiat kepada Allah nggak usah taat. Misqala habbatin ay zinata habbatin min hara, jadi setimbang, seukuran timbangannya dengan biji yang sangat kecil. Nah, di kita sering disebutnya biji sawi, maksudnya biji yang sangat kecil. Dalam arti ini istilah ya. Jadi sekecil apapun. Azmil umur ay mimma amarallahu bihi azman la rukhsatan bihi. Yani hal-hal yang diperintahkan oleh Allah secara tegas. La rukhsata bihi, tidak ada keringanan. Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah secara tegas tanpa ada keringanan. Wala tusair khoddaka, Khodun kan asalnya mah pipi ya. Nah, tapi yang dimaksud ini muka lah. So nggak bisa memalingkan pipi saja kan. Maksudnya muka. Ay wala tu'arid biwajhika amman tukallimuhu takabburan. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari orang yang sedang kamu ajak bicara. Jadi sedang berbicara, sedang berdialog, lalu memalingkan muka. Nah, nggak boleh. Apalagi takabburan karena alasan kesombongan. Jangan memalingkan mukamu dari orang yang sedang kamu ajak bicara karena alasan kesombongan. Ya, kalau menoleh karena cangkel atau karena untuk menggerakkan kepala nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu karena takabburon, sombong. Marohan, angkuh ay mukhtalan, tamsihu yala'a, yakni menyombongkan diri, berjalan ya seperti orang-orang yang sombong. Mukhtalin fakhur ay mutabakhtirun fakhurun kasirul fahri mimma atahu Allahu wa la yashkuru. Mutabakhtir, merasa bangga diri, merasa besar diri. Dalam arti angkuh juga ya, merasa besar diri, membanggakan diri dan banyak membanggakan mimma atahullah, atas apa yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi membanggakan diri, menyombong-nyombongkan diri, padahal semuanya adalah pemberian Allah. Wala yashkuru, lalu tidak bersyukur. Nah itu mukhtal dan fakhur. Waqsid fi masyika. Ini kurang alifnya ya. Waqsid fi masyika. Ai itta'id. Ini pelan-pelan saja. Wala ta'zal, jangan terburu-buru. Fi misyatika, dalam cara jalanmu. Wala tastakbir, dan jangan sombong juga ketika berjalan. Jadi artinya sederhana,
sedang-sedang saja ketika berjalan. Pelan-pelan, jangan terlampau cepat, jangan terburu-buru, jangan juga sombong. Waghdud min sautika. Nah, rendahkan suaramu, ihfad min sautika. Rendahkan suaramu. Yang dimaksud rendah adalah al-iqtisadu bis saut. Jadi sedang-sedang saja dalam berbicara. Sedang-sedang saja, jangan terlalu keras, tapi jangan juga terlalu sembunyi, ya, biasa-biasa dan sedang-sedang saja. Ankarul aswat ay akwahal aswat, suara yang paling jelek. Wa asaddaha nakaratan, dan paling dihindari, paling tidak disukai. Nakarah dihindari, tidak disukai. Wa asaddaha nakaratan, paling tidak disukai indanas oleh orang-orang. Itu suara keledai. Li'anna awwalahu zafirun, karena awalnya memekik, ya. Wa akhirahu sahik, kemudian akhirnya melengking. Awalnya memekik keras, ujungnya melengking. Nah, itu suara keledai katanya. Itu dianggap sebagai suara yang jelek. Nah, maka dalam etika berbicara hindari suara-suara seperti itu. Maka cukup dengan merendahkan suara, dalam arti sedang-sedang dalam bertutur kata atau dalam berbicara.